Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu nikmatnya, di antaranya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka meskipun dalam keadaan daring atau dalam jaringan. Tak lupa pula salawat berakhirkan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak, amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pembicara yaitu Duyuda Lesmana, NIM 0301202100. Saya ingin memenuhi tugas mid semester Al-Quran dari Bapak Zulkifli Nasution MA. Pertanyaannya ialah menjelaskan salah satu bab dalam buku Al-Quran karangan Dr. Mursal Aziz MPDI dan Bapak Zulkifli Nasution MA. Langsung saja, bab yang saya sukai dalam buku Al-Quran ini ada di halaman 81, yaitu bab 5 Asbabun Nuzul. Namun sebelum saya menjelaskan kenapa saya tertarik dengan bab ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu makna dari Asbabun Nuzul dan manfaat dan lain-lainnya. Pertama, pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Secara etimologi, Asbabun Nuzul adalah segala peristiwa yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa. Meskipun segala sesuatu yang melatar belakangi suatu peristiwa disebut asbabun nuzul, namun dalam kaidah pemakaiannya asbabun nuzul khusus dipergunakan untuk sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu turunnya Al-Quran. Sedangkan secara terminologi, istilah asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW karena ada sesuatu hal yang ingin dijelaskan dan ada butuh jawaban dari suatu peristiwa. Mungkin juga ada pendapat beberapa ahli. Yang pertama menurut Subhi Sali, yang kedua Ma'na Al-Khotan, yang ketiga ada Qarkhani, yang keempat ada As-Sabuni, dan kelima Al-Waqidi. Saya lebih setuju dengan ahli Subhi Sali karena penjelasannya sangat mudah dipahami untuk kita semua. Mungkin pengertian dari Subhi Sali adalah asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya suatu atau beberapa ayat Al-Quran terkandung menyeratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Mungkin selanjutnya di sini dijelaskan sejarah perkembangan asbabun nuzul. Asbabun nuzul dipandang urgen dalam memahami penafsiran Al-Quran yang benar. Karena itu berusaha untuk mempelajari ilmu termasuk kegiatan yang terpuji atau hasanah. Mayoritas ulama sepakat konteks kesejarahan yang terakumulasi dalam riwayat-riwayat asbab an-nuzul merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Perkembangan ilmu Al-Quran ini sangat menjadi urgen. Hal ini tidak terlepas dari usaha dan perjuangan para ulama
yang mengkhususkan diri dalam upaya membahas segala ruang lingkup sebab nuzulnya Al-Quran. Fungsi asbabun nuzul memahami Al-Quran. Pentingnya mempelajari asbabun nuzul adalah untuk memahami Al-Quran. Tidak mungkin memahami Al-Quran dan maknanya tanpa mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya, manfaat dari asbabun nuzul itu sendiri adalah yang pertama, mengetahui hikmah di balik penentuan hukum. Yang kedua, ada menolak salah persepsi pembatasan sebuah hukum. Yang ketiga, ada menentukan sebuah hukum melalui sebab-sebab turunnya ayat menurut pandangan relatif. Yang keempat, dengan mengetahui asbabun nuzul dapat diketahui dan ditentukan objek atau sasaran dari turunnya ayat tersebut. Yang kelima, memudahkan hafalan dan pemahaman tentang asbabun nuzul dengan beberapa peristiwa, diantaranya hubungan peristiwa kepada individu serta beberapa hukum agar memudahkan untuk mengingatnya. Selanjutnya di sini dijelaskan fungsi memahami asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangankannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum. Yang kedua, mengetahui asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Yang ketiga, ada pengetahuan asbab nuzul dapat mengkhususkan hukum terbatas pada sebab. Yang keempat, ada dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Di sini juga dijelaskan ada macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, tanggapan atas suatu peristiwa. Yang kedua, ada tanggapan atas peristiwa khusus. Yang ketiga, ada jawaban terhadap pernyataan Nabi. Yang keempat, ada jawaban dari pertanyaan Nabi. Yang kelima, ada tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum. Yang keenam, ada tanggapan terhadap orang-orang tertentu. Yang ketujuh, ada beberapa sebab tapi satu wahyu. Dan ke-8 ada beberapa wahyu tapi satu sebab. Mungkin sekedar segitulah penyampaian dari saya untuk menjelaskan sedikit dari bab 5 dari buku Al-Quran karangan Dr. Musal Ajiz MPDI dan Zulkifli MA. Di sini saya membilangkan tadi saya tertarik dengan bab ini karena bab ini menjelaskan secara terperinci dan sangat konklusif dengan kondisi kita, karena kita tidak bisa mempelajari Al-Quran tanpa mengetahui makna, isi, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi untuk itu bab ini sangat penting untuk para penghafal Al-Quran ataupun yang ingin mempelajari Al-Quran supaya lebih mudah dan memahami isi Al-Quran itu, untuk lebih memahami isi Al-Quran itu sendiri. Mungkin hanya seginilah penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.